Wanita ini memaksa masuk ke kantor sang presiden. Saudaraku, ibuku menyuruhku membawakanmu nasi. Bukankah Anda mengatakan kalau perut Anda sedikit tidak enak? Anda harus makan sesuatu sebelum minum obat. Tidak butuh. Istriku akan membawakanku makan siang nanti. Din An, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Saya minta maaf karena kemarin saya berbicara terlalu kasar. Tidak perlu meminta maaf. Karena maaf darimu tidak bisa menyembuhkan lukanya. Din An, jangan membuat diri Anda terlalu lelah. Aku juga sangat mengkhawatirkanmu. Aku sangat ingin menjadi baik untukmu. Kakak, sepertinya dia sudah sangat lelah merawatnya. Ia tidak mungkin secara tulus menyayangi anak yang bukan darah dagingnya. Sepertinya tidak baik jika dia terus merawatnya. Jika kamu hanya datang untuk membuat masalah, keluarlah. Mengapa kamu bersikeras untuk tidak menatapku? Dari kecil hingga dewasa, kamu selalu mengalah padaku. Mengapa sekarang kamu begitu bertekad untuk mengacuhkanku? Aku mengalah padamu karena kamu adalah putri ibu angkatku. Sudah sepantasnya aku berterima kasih padanya. Namun kita masih memiliki batasan. Saya berdedikasi dan berbakti, bukan karena saya ingin mendekati Anda. Lagi pula, dia hanyalah orang asing. Kalian berdua baru saling kenal selama beberapa hari. Mengapa kalian menikah begitu cepat? Anda pasti tidak mencintainya. Kamu tidak akan mengerti. Aku melakukan apa yang hatiku katakan. Dia adalah menjadi gadis yang jujur. Aku tertarik padanya karena dia berbakat dan terus terang. Terlebih lagi, aku sangat menyukainya. Dia berpura-pura. Dia pasti menipumu. Aku tahu dia adalah wanita yang licik. Anda harus menjauhinya. Dia adalah istriku. Terlebih lagi, dia adalah orang yang aku cintai. Sang istri pun masuk secara diam-diam. Dia bahkan menyayangiku dan anakku tanpa syarat. Kemarin aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sampai hari ini, Anda masih mengatakan hal-hal kasar tentang dia. Apakah kamu merasa aku bisa memaafkanmu setiap saat? Katakan kepada penjaga keamanan perusahaan. Jika dia berani datang ke perusahaan di masa mendatang, apapun alasannya jangan izinkan dia masuk. Apa yang baru saja Anda katakan? Mengapa Anda begitu kejam? Racun apa yang wanita itu berikan padamu sehingga kamu menolak untuk mempercayaiku? Keluarlah. Istriku, kapan kamu datang? Apakah kamu sudah makan? Aku belum makan. Mari kita makan bersama. Oke, Nona Giang, masih ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Kamu harus kembali dulu. Sial, Nona Giang, Anda tidak perlu datang repot-repot membawakan makanan lagi untuk suami saya. Sudah tanggung jawab saya untuk merawat suami saya sendiri. Istriku, makanan apa yang kamu buat hari ini? Saya menumis telur dengan tomat. Ada juga nasi dan daging sapi. Istriku, beri aku pelukanmu sebentar. Saya sangat lelah. Jika Anda lelah, Anda harus istirahat. Sore ini, kita akan pergi bersama untuk mencari tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu. Suamiku, bisakah Anda memberitahu saya apakah anak itu masih hidup atau tidak, terlepas dari apakah anak ini masih hidup atau sudah mati? Kita sudah melakukan yang terbaik. Maaf, karena ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa itu tidak ada hubungannya denganku? Kamu adalah istriku, ini juga urusanku. Tuan Hoak, saya benar-benar tidak punya kesaksian lain. Perawat tahun itu mengalami serangan jantung dan meninggal. Tapi dia tidak mengenal siapapun tentang hal ini. Suster, saya mohon, bisakah Anda mengingatnya lagi? Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan manusia. Tahun itu saya menemukan bahwa bayinya masih bernafas. Saya meminta Tam Tui Hoa untuk membawanya dan mengembalikannya kepada Anda. Tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tapi ini alamat putri Tam Tui Hoa. Anda bisa menanyakannya langsung. Terima kasih, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan terlalu banyak usaha. Bayi ini mengalami masalah saat dilahirkan. Dia sangat lemah dan tidak mampu bertahan hidup. Suster, Anda mungkin tidak akan mengerti. Bayi itu adalah anakku. Aku tidak bisa membiarkannya mati tanpa alasan yang jelas. Hidup maupun matinya, aku harus menemukannya. Ia pun kembali ke dalam mobil. Istriku, ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan terhadap Anda. Katakan saja, 5 tahun lalu di Landing Hotel. Saat saya tidak sadarkan diri, saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi ketika saya memasuki ruangan bersama seorang wanita itu. Tapi saya sudah menyuruh Fuong Enham untuk menyelidikinya. Hari itu, orang yang berpesta juga memasuki hotel yang sama. Asistenku mengatakan kamu juga ada di sana. Apa yang kamu katakan? Aku tidak yakin apakah aku melakukan itu bersamamu saat malam itu. Jadi aku tidak berani memberitahumu.
5 tahun lalu, saya dibius oleh Luk Min Chow dan Leda. Aku bahkan tidak ingat apa yang terjadi. Setelah bangun tidur, saya berada di kamar hotel yang aneh. Saat itu, Luk Min Chow mengirim wartawan dengan sengaja membesar-besarkan masalah ini sehingga ia merusak reputasi saya. Luk Kin Kuok juga mengusir saya dari rumah. Tidak lama setelah itu, saya pun hamil. Luk Kin Kuok merasa aku teka merusak reputasi keluarga, jadi dia memutuskan hubungannya dengan saya. Jika wanita itu kamu, maka aku sungguh minta maaf. Tahukah Anda mengapa saat itu saya melahirkan kedua anak saya? Karena saat itu, aku tidak memiliki uang untuk melakukan aborsi. Istriku, aku sungguh minta maaf. Aku tahu pasti kamu sudah menjalani hidup yang begitu amat berat. Sebenarnya, Anda tidak perlu meminta maaf karena sekarang aku masih belum yakin apakah pria malam itu kamu atau bukan. Itu benar sekali, jadi Anda bermaksud ingin saya setuju untuk mengizinkan Bao Enhi melakukan tes DNA, itu benar. Tapi, saya tetap menghormati pendapat Anda. Oke, saya setuju, tapi aku punya permintaan. Jika Bao Enhi adalah putrimu, tidak peduli bagaimana masa depan kita, aku tidak mau kamu mengambil hak asuh Bao Enhi. Jika Bao Enhi bukan putrimu, Anda harus tetap merawat dan melindunginya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, kita lebih baik bercerai. Istriku, aku bersumpah padamu, aku tidak akan memperebutkan hak asuh putriku. Jika Bao Enhi bukan putriku, aku akan menjaga kalian dengan baik. Saya hanya ingin melakukan konfirmasi saja. Oke, ayo kita lakukan. Tiba-tiba, ia mendapatkan panggilan. Angkat saja dulu. Halo, Din En, ibuku sakit. Sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit Haitan. Anda harus segera datang ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo segera pergi. Ayo pergi, kita pergi bersama. Ia datang ke ruangan bersama istrinya. Bagaimana kabar ibu angkatku? Sekarang dia sudah lumayan stabil. Din An, rupanya kamu sudah tiba. Ibu angkat, saya membawa istri saya untuk mengunjungi Anda. Chow Diem adalah istriku. Halo ibu angkat, maaf. Bisakah kamu dan Van Gia keluar dulu? Ada yang ingin kukatakan pada Hoak Din. Ayo pergi, kita keluar dulu. Bu, dia bukanlah orang luar. Dia adalah istriku. Kami sudah mendaftarkan akta nikah kami dan menikah secara sah. Mengapa dia harus keluar? Kakak, bukankah kamu selalu menuruti ibuku? Tidak apa-apa suamiku. Aku akan keluar dulu dan menunggumu. Saya keluar dulu. Din An, ibu. Waktu ibu sepertinya hampir habis. Satu-satunya hal yang ibu inginkan adalah menyelamatkan putri ibu satu-satunya. Ibu harus menitipkannya padamu. Anda harus. Bu, tolong berbaringlah. Di sisi lain, kedua wanita ini keluar dan terlihat canggung. Din An memutuskan untuk berhutang nyawa pada ibuku. Dia juga paling mendengarkan ibuku. Kali ini dia pasti akan menceraikanmu, lalu dia menikah denganku. Kamu benar-benar wanita yang picik. Jika dia benar-benar mencintainya, ibumu pasti tidak perlu menggunakan kasih sayangnya untuk memaksanya. Mengapa Anda begitu sangat sombong? Kami adalah tipe orang yang tidak dapat disentuh. Kita terlahir dari keluarga yang berbeda. Apakah menurutmu dia sangat menyukaimu? Apakah dia sudah menyentuhmu sampai sekarang? Ternyata Nona Giang sangat tertarik dengan urusan pribadiku. Kamu benar-benar bodoh. Kamu yang bodoh. Sialan. Dia pasti akan setuju dengan ibu saya. Saat dia keluar, dia pasti akan menceraikanmu. Lihat saja, Bu. Aku dengannya sudah menikah. Lagi pula perceraian tidak bisa dilakukan semudah itu. Kecuali jika salah satu pihak telah melakukan kejahatan. Jika kami baik-baik saja, kami tidak akan bercerai. Din An, hingga saat ini ibu angkatmu ini tidak pernah meminta apapun kepadamu. Kali ini, memohon padamu. Ibu angkat, tolong jangan paksa kami. Cinta antara pria dan wanita tidak bisa dipaksakan. Saya harap Anda mengerti. Tapi Din An, ibu, istirahatlah dulu. Sang presiden pun bertekad meninggalkan ibu angkatnya. Din An, jaga ibumu baik-baik. Aku akan selalu menjagamu dan menghormati ibumu. Tapi kamu tidak boleh melebihi batas, karena orang yang ada di hatiku hanyalah istriku. Mari kita pulang. Ayo kita kembali ke rumah. Din An, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan ibuku dan memilih wanita ini? Giang Fan, mungkinkah kamu sendiri yang tidak peduli dengan kehidupan ibumu? Saya memperingatkan Anda untuk yang terakhir kalinya. Jangan biarkan hal itu terjadi lain kali. Ayo kita pergi. Din An, aku pasti akan menyadarkanmu kembali. Tunggu saja pembalasanku wanita sialan.
Ia masuk ke ruangan dengan raut yang kecewa. Nak, saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Aku tidak bisa terus memaksanya. Apalagi ternyata keluarga mereka punya sebuah aturan. Jika salah satu dari mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidak akan bercerai. Bagus, ini adalah sebuah kesempatan. Andai saja dia mengetahui bahwa wanita itu menjalin hubungan dengan pria lain, dia pasti akan menendangnya. Hentikan saja, kamu tidak bisa melakukannya. Bu, yakinlah, aku pasti akan membawanya kembali dan menikah denganku.